Pemirsa, tahun 2025 diwarnai berbagai kasus hukum dan kriminal yang menjadi perhatian publik. Mulai dari penculikan, pembunuhan, perundungan, hingga kasus korupsi yang melibatkan pejabat. Berikut kami hadirkan kaleidoskop hukum dan kriminal sepanjang tahun 2025 dalam Top of the Year. Tahun 2025 diwarnai oleh berbagai peristiwa kelam yang menyelimuti tanah air. Mulai dari peristiwa kriminal seperti penculikan, pembunuhan, hingga perundungan, serta terkuaknya kasus korupsi, jaringan narkoba, dan tambang ilegal. Anak-anak yang bermain dengan damai di taman seperti ini bisa jadi incaran penculik. Bukan tanpa sebab. Berdasarkan data dari Pusiknas Bareskrim Mabes Polri dari Januari hingga November 2025, ada 50 anak korban penculikan di bawah 20 tahun. Sementara data dari Komnas Perlindungan Anak sepanjang tahun ini ada 30 kasus penculikan anak yang dilaporkan. Ingatan kita tentu masih segar akan kasus Bilkis, seorang balita perempuan usia 4 tahun asal Makassar yang diculik, diperjualbelikan, hingga akhirnya terkuak sindikat jaringan penculikan anak lintas provinsi dengan modus adopsi ilegal di sosial media. Masih dari dunia anak, pemirsa, perundungan atau bullying. Berdasarkan data dari KPAI dan JPPI, tahun ini angka perundungan di sekolah yang dilaporkan meningkat drastis dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Kisah Timothy, seorang mahasiswa yang lompat dari lantai 4 gedung kampus Universitas Udayana tentu masih membekas di ingatan kita, tepatnya pada 15 Oktober silam, yang memicu kemarahan warganet. Kondisi Timothy justru jadi bahan olok-olok oleh rekan-rekannya. Kemudian pada 7 November yang lalu, masyarakat digemparkan oleh ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta yang ternyata dilakukan oleh salah satu siswanya. Ex-Kepala Densus 88 Anti Teror menyebut anak yang berkonflik dengan hukum tersebut pernah melaporkan kasus perundungan di sekolah, namun diduga diabaikan. Kasus pembunuhan juga berseliweran tahun ini. Pada bulan Juli, masyarakat digemparkan dengan penemuan seorang diplomat muda Kementerian Luar Negeri, Arya Daru, yang meninggal dalam kondisi kepala tertutup oleh plastik dan terlilit oleh lakban kuning. Arya Daru disebut-sebut bunuh diri, namun akhir-akhir ini kasusnya kembali mencuat dengan membawa sejumlah fakta baru. 1 bulan setelahnya, pada bulan Agustus, Pradaluki, seorang prajurit TNI AD, ditemukan tewas usai diduga dianiaya oleh seniornya. Hingga bulan November, ada 20 tersangka yang sudah ditetapkan dan ditahan, termasuk seorang perwira. Masih di bulan yang sama, belum hilang ingatan kita akan kasus Arya Daru. Lagi-lagi seorang pria ditemukan tewas dengan kondisi tangan dan kaki terikat, serta mulut tertutup oleh lakban di Kabupaten Bekasi. Korban merupakan kepala cabang sebuah bank swasta, Muhammad Ilham Pradipta. Usai melewati teka-teki dan tanda tanya yang cukup panjang, akhirnya pihak kepolisian menetapkan sejumlah tersangka yang dibagi menjadi 4 klaster. Alasan pembunuhannya karena Ilham tidak mau bekerja sama dengan sindikat pembobolan bank bernilai miliaran rupiah lewat rekening dorman. Di bulan Agustus, 9 anak buah kapal asal Indonesia terkatung-katung di perairan Mozambik dalam kondisi tidak dibayar selama 8 bulan oleh pemilik kapal asal Italia. Tapi itu bukan satu-satunya kisah kelam PMI yang berangkat ke luar negeri, apalagi mereka yang nekat berangkat secara non-prosedural atau ilegal. Di tahun ini saja, banyak kisah-kisah PMI ilegal yang berangkat ke luar negeri kembali ke Indonesia, tinggal nama. Kasus kriminal yang menjadi buah bibir masyarakat tahun ini. Namun deretan kasus hukum ikut ambil bagian mewarnai dinamika tahun ini. Termasuk
kasus korupsi paling fenomenal tahun ini. Mulai dari kasus tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina yang estimasi kerugian jangka panjangnya mencapai angka 968,5 triliun rupiah. Kemudian ada kasus izin usaha pertambangan di PT Timah, kerugiannya menyentuh angka 300 triliun rupiah. Tapi tak hanya itu pemirsa, Mendikbudristek tahun 2021 hingga 2024 Nadiem Makarim terseret dalam pusaran korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook senilai 9,9 triliun rupiah. Drama korupsi tanah air tak sampai di situ saja, karena tahun ini Presiden Prabowo Subianto memberikan 3 abolisi dan rehabilitasi. Abolisi kepada Thomas Lembong, Hasto Kristianto, dan yang terbaru rehabilitasi untuk Ira Puspadewi. Tahun ini juga diwarnai oleh penggerebekan narkoba. Berdasarkan catatan kepolisian, hingga bulan Oktober lebih dari 38.000 kasus penggerebekan narkoba yang berhasil menjaring lebih dari 51.000 tersangka. Barang buktinya beragam, mulai dari sabu, ganja, hingga ekstasi. Tapi tak sampai di situ, PPATK bahkan juga menyita aset TPPU senilai 221,38 miliar rupiah dari 22 kasus dengan 29 tersangka. Beberapa kasus menonjol yang diungkap, termasuk ladang ganja di Aceh, kemudian penggagalan peredaran sabu di Bekasi, hingga pembongkaran jaringan penyelundupan sabu di Aceh, Lampung, Sumatera Utara, dan Jakarta. Termasuk baru-baru ini Badan Narkotika Nasional atau BNN berhasil membekuk buronan internasional sekaligus gembong narkoba Dewi Astuti yang pada Mei lalu menyelundupkan sabu sekitar 2 ton ke Indonesia. Tambang ilegal mengepung tanah air. Presiden Prabowo Subianto mencatat kerugian negara mencapai 800-an triliun rupiah dalam 20 tahun terakhir. Pada bulan November lalu, kepolisian menggerebek tambang ilegal yang ada di lereng Merapi. Bahkan dari Oktober hingga Desember tahun ini ada 281 lubang tambang ilegal seluas 346 hektar di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak yang berhasil ditertibkan. Tapi tak hanya 2 lokasi pemirsa. Bareskrim Polri menyebut ada 1.517 tambang ilegal yang tersebar di 35 provinsi di Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.